Nah, kita doain juga buat Bang Amboy supaya operasinya lancar. Umi Tati biar cepat sehat. Nah, Abi juga biar sehat, keluarga besar, pesantren, Baitul Izzah, berkah semua, sehat semua, lancar rezekinya. Keluarga kita yang lagi sakit, atau yang lagi punya hajat, orang tuanya yang lagi ekonominya sulit, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya bisnis lancar, yang lagi belajar bisa mencerna gampang masuk ilmunya. Bandel-bandel kagak bandel lagi, yang pinter tambah semangat, tambah pinter, tambah soleh. Semoga semua jadi orang soleh ala hadini ala kulli niyatin salihah. La hadratin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis nomor rakam wa fi riwayatin bi sanadil muttasil al musannif rahimahu wa ta'ala nafa'ana bi ulumil dharaini wa bi ilmikum amin. Wa fi riwayatin qala Jabirun kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhatir riqa'. فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترضه فقال له تخافني فقال لا قال فمن يمنعك مني قال الله. Dalam sebuah riwayat kemarin kan ceritanya singkat, nah ini ada yang lebih spesifik lagi, yang lebih diperinci lagi cerita. Berkata Sayyidina Jabir, kunna adalah kami ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidzatir riqa', di tempat namanya Dzatur Riqa'. Kenapa disebut Dzatur Riqa'? Karena ada yang bilang berpendapat Dzatur Riqa' itu kayak menjahit, menambel gitu. Karena panji-panji perang Rasulullah SAW itu ditambal di situ. Mungkin udah robek-robek atau gimana. Bendera atau panji. Atau bisa jadi karena banyak durinya kan, tempat banyak durinya, akhirnya kaki kaum muslimin, para sahabat kena duri, sakit. Atau kepanasan mungkin, jadi dililitin pakai kain kakinya biar tidak kepanasan, ditebelin sendalnya. Atau ada nama gunung namanya Gunung Riqa', nggak tahu lah, pokoknya pendapat. Faida ataina, kemudian kami mendatangi ala syajaratin dhalilah, ke satu pohon dhalilah yang rindang. Dhillun itu artinya bayangan, dhillun. Dhill atau tempat teduh, dhill. Wala dhillul lahu bal kana nura. Dhill bayangan atau tempat yang teduh, enggak kena matahari, itu namanya dhill. Pakai dha.
Dhalilah, pohon yang rindang. Taraknaha, kami tinggalkan itu pohon li Rasulillah, untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus, nggak ada yang boleh deket-deket. Kalau pemimpin ya gitu, harus disediain tempat khusus, jangan bareng-bareng. Faja'a rajulun minal musyrikin, tiba-tiba datang rajulun, seorang laki-laki, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Datang tiba-tiba. Nggak ada yang tahu, lagi bertidur soalnya. Wasaifu, sedangkan pedang milik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun. Mu'allaq apa mu'allaq? Tergantung. Bisyajarah, di pohon. Jadi digantungin di pohon. Fakhtaratahu, diambil pedang, dicolong sama orang musyrik ini. Faqala, ini orang berkata lahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata apa? Dia bilang apa? Takhafuni, kamu takut sama saya? Takhafuni, kamu takut sama saya? Faqala, maka dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Kan? Takut ente mana? Enggak usah takut, jadi orang harus pemberani. Lagi lawan musuh Islam ya harus pemberani. Itu takut? Enggak. Walaupun bergetar juga mungkin. Bagaimana? Goyang-goyang tangannya, bergoncang. Berani enggak? Berani. Tapi seenggaknya udah dicoba. Qala, ini orang berkata, "Faman yamna'uka minni?" Siapa yang bisa mencegah kamu dari diriku? Siapa yang bisa menghalangi kamu dari diriku? Jadi siapa yang bisa membela kamu, menolong kamu gitu. Faman yamna'uka minni? Pedangnya udah dibunusin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah yang akan nolongin saya. Takut langsung orang, Allah nolongin saya. Itu namanya syaja'ah. Syaja'ah itu namanya berani. Jangan jadi orang pengecut. Harus berani. Badan boleh kecil, boleh kurus misalnya. Berani tapi mentalnya mental baja. Lawan macan, lawan harimau, main futsal, lawannya gede-gede, lawan selengkat. Jangan selengkat. Harus berani. Badannya kecil jadi kiper, biarin lu goprak-goprakin, goprak. Harus berani. Tapi berani di sini bukan nekat ya. Bukan nekat, bukan nggak ada persiapan. Ada persiapan, ada ilmunya. Kalau nekat beda lagi urusannya. Ceroboh. Wa fi riwayati Abi Bakrin al-Ismaili fi sahihihi, dalam sebuah riwayatnya Abu Bakar al-Ismaili fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, qala, ini orang berkata, faman yamna'uka minni, siapa yang mencegah kamu dari diriku? Qala Allah. Ceritanya sama, cuma lebih diperinci. Maka Nabi menjawab, Allah. Qala fasaqata sayfu fi yadihi. Maka pada saat itu juga saqata. Apa saqata? Jatuh. Suaranya mendem. Bismillahirrahmanirrahim. Kasaqata, maka jatuh, as-saifu, pedangnya, fi yadihi, di tangan, dari tangan, dari tangannya. Bisa-bisanya ada yang menolong ini orang, padahal udah dihunusin. Fa'akhadha,
maka beliau, siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil as-sayfa, pedang. Faqala, beliau berkata, man yamna'uka minni, siapa yang bisa nolongin kamu? Man yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegah kamu dari diriku? Ayo, siapa? Sekarang saya gantian. Pedangnya digunakan. Siapa? Faqala, ini orang berkata, kun khaira akhidin. Kun khaira akhidin, jadilah orang yang apa ya namanya, baik hati lah gitu. Jangan gitulah. Macam mana pula ini? Mati akulah. Alamak. Kun khaira akhidin, jadilah khaira yang paling baik, akhidin orang yang membalas. Jadilah orang yang membalas dengan kebaikan. Jangan gitu. Ya lagi mana ya? Pokoknya gitu. Faqala, maka Nabi menjawab, tasyhadu an la ilaha illallah, bersaksi, suruh masuk Islam. Tasyhadu an la ilaha illallah, kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Qala la. Ini dia enggak mau. Dibayangin, ketemu Nabi, diajak ngobrol, agak mau masuk Islam. Itu mahalnya hidayah. Mahalnya hidayah mahal. Ya, surai mendem ya. Cek low. 1, 2. Ya, mendem gitu soalnya. Gitu dia, enggak bebas dia. 1, 2, 3 low. Kalau mau beginian sebegini sih soalnya orangnya bagus. Kan kalau buat tambahan kalau disuruh masuk Islam sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketemu tatap-tatapan, kagak mau masuk Islam. Terbaik itu mahalnya hidayah. Kita pernah ketemu Nabi, pernah, ya. Tapi masuk Islam, hebat gak kita? Kagak pernah ketemu Nabi tapi beriman. Ini orang ketemu Nabi di hadapannya, Nabi sendiri yang pengen masukin ini orang ke Islam. Tasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, kamu bersaksi tiada Tuhan dan saya utusan Allah. Faqala la ya'budiha. Dahsyat. Makanya kita nggak boleh sombong. Apa yang mau disombongin? Semua milik Allah. Kalau bukan karena Allah, nggak masuk Islam. Kita lagi nyembah sapi kita. Iya, lagi nyembah sapi, lagi nyembah batu, lagi nyembah matahari. Kalau bukan karena Allah Subhanahu. La walakinni u'ahiduka la uqatilaka wa la akuna ma'a qaumin yuqatilunak fa khalla sabilahu wa ashabuhu fa qala ji'tukum min 'indi khairin nas. Ini dia. La, tidak, maksudnya enggak mau bersaksi, enggak mau masuk Islam. Walakinni, akan tetapi saya u'ahiduka, berjanji kepadamu, Allah uqatilaka, tidak akan memerangimu, wala akuna, dan tidak bersama ma'a qaumin yuqatilunak, kaum yang memerangimu. Maksudnya saya nggak mau musuhan lagi dah, udah nggak asik. Iya. Wala akuna ma'a qaumin yuqatiluna, dan tidak akan bersama orang yang memerangimu. Nah, artinya saya udah mundur aja dah kalau ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah diselamatin nyawanya. Masih membangkang juga. Udah diselamatin ente. Masih disuruh masuk Islam enggak mau. Udah diselamatin, masih memerangi juga enggak. Makanya dia janji gitu. Saya berjanji tidak akan memerangimu dan tidak akan bersama orang yang memerangimu. Artinya udah nggak ikut-ikutan dah, udah anda mundur aja dari pasukan, anda nyerah dah.
Terus lantaran mau diapain kayak di kelompok aneh, di kaum aneh, dikata-katain nggak apa-apa deh, biarin. Selamat nyawanya, nyawa lebih dari segala-galanya. Fakhalla sabilahu, maka beliau membiarkannya pergi. Khalla yukhalli, itu artinya membiarkan. Khalli. Ada tulisan di yang perkataan tulis itu. Apa Nabila? Khalli itu biarin. Khalli. Khalla membiarkan. Sebenarnya khalla yukhalli itu mengkosongkan. Ada namanya khalwat, tahu khalwat? Khalwat itu kosong artinya, tempat kosong. Baitul Khala, kalau di bandara itu ada namanya Baitul Khala, rumah kosong. Maksudnya itu kamar mandi. Kamar mandi nggak ramai kan? Kosong dia kan? Iya. Baitul Khala. Khalwah, diambil dari kalimat khalwah. Khalla yukhalli. Fakhalla, maka beliau membiarkannya, sabilahu, jalannya. Dilepasin. Ada sana pergi. Fata ashabahu, ini orang datang kepada teman-temannya. Faqala, dan berkata, jitukum, aku datang kepada kalian min indi khairin nas, dari orang yang paling baik, dari orang yang paling baik seluruh dunia, sealam jagat, alam semesta, orang yang paling baik. Lagi perang, habis itu istirahat dulu bentar, isoma. Istirahat, sholat, makan. Ente lagi acara begitu kan? Acara apa nih? Isoma dulu, ntar lanjutin lagi. Lagi perang, istirahat dulu dah. Tiba-tiba orang musik datang. Orang lagi pada istirahat, dia datang. Pengen bunuh Nabi. Ngambil pedangnya. Kata Nabi diambil lagi, ente mau dibunuh. Siapa yang bisa nolongin ente? Itu dia. Qauluhu qafala ay raja'a. Kalimat qafala, perkataan Nabi, atau bukan perkataan Sayyidina Jabir, qafala artinya roja'a, kembali. Qafala itu artinya roja'a, kembali. Wal 'idhah, adapun di sini ada arti. 'Idhah asy-syajarul ladzi lahu syaukun. Apa artinya 'idhah? Pohon yang punya duri. Banyak pohon punya duri kan? Pohon apa? Bunga mawar misalnya. Pohon apa lagi? Ya banyaklah pohon-pohon yang berduri. Wasamurah bifathi sin wa dhammil mim, dengan difathahkan sinnya dan dengan dhammah mimnya, samurah. Asy-syajarah min at-talah. Ada lagi talah juga tahu. Wa hiya al-'idham, yaitu tulang, min syajaril 'idham. Maksudnya batangnya gitu kali. Batang ada rantingnya dari pohon 'idham. Ikhtaraqa sayfa ay sallahu wa huwa fi yadihi. Ikhtaraqa artinya tuh mengambil, menghunuskan pedang, wa huwa fi yadihi, di tangannya. Salla yusalli artinya tuh menghunuskan. Maslul, ada orang namanya Saifullah al-Maslul. Apa al-Maslul? Pedang Allah yang terhunus. Namanya anak yang tentara Saifullah al-Maslul. Solta ay maslula. Soltan artinya maslul, terhunus sama maslul tuh. Wa huwa bi fathi shad wa dhammiha, dengan difathahkan shadnya dan dengan didommahkan. Bisa dibaca solta, bisa dibaca sulta. As-sadis an Umar, an Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ma'nahu tadhhabu awwal an-nahar khimasa ay dhamirat al-butun min al-ju' wa tarji'u akhir an-nahar bitana ay mumtali'at al-butun. Hadis yang ke-6, bab yakin dan tawakal. Dari sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa sabda beliau? Law annakum tatawakkalun, kalau kalian berpasrah diri, tawakal. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Andaikan kalian tatawakkalun, berpasrah diri 'ala Allah, kepada Allah, haqqa tawakkulihi,
sebenar-benarnya pasrah. La razaqakum, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberi rezeki burung. Dia nggak pernah kelaparan. Kelaparan pernah ya cari habis itu makan, tapi nggak disimpan, tapi tetap makan. Nggak ngutang ya, nggak ngutang di kantin gitu, ngutang atau ngutang di mana gitu, minjem sama orang, minjem dong makan aja, cari, Bismillah cari. Ya, namanya juga burung kagak ada aturannya, dia makan punya siapa aja dimakan. Ayam, nasi ente dimakan, ente punya lauk dimakan sama ayam. Pas awal-awal aneks ini tuh Januari ya, ini keluar makan di tukang ini nih, nggak tahu teteh siapa namanya, ada saung-saungannya itu, makan kue-kue gitu kan. Ya masih belum rewel, masih belum ceria kayak sekarang, masih belum rame gitu. Mereka nggak ada dia, semangat lu mau pemegang kue, ada ayam, dia di atas udah ayamnya naik, tepuk diambil. Kurang ajar ayam memang. Nangis langsung Tuhan. Ayam. Ya lagi ya. Di tangan. Sebenarnya ayam. Kagak ada akal emang. Gak ada otak. Gak punya aturan. Dia makan aja. Udah punya siapa kini makan sama dia. Itu namanya tawakal. Ya. Tawakalnya ayam. Ini tawakalnya ayam. Waktunya tidur dia maghrib, tidur semua pada tuh di atas tangga. Ntar jam 6, setengah 6, nanti kalau sholat subuh udah turun dah. Mereka nabi itu kagak kerja deh, nggak malam-malam. Buat besok biar nggak capek dah, pagi-pagi mau istirahat dulu paginya gitu misalnya. Sekarang nyari sampai malaman dikit, kagak dia. Jam setengah 6 juga udah pulang ke tempatnya masing-masing. Ada jam 7 gitu habis isya masih nyari makan. Dikumpulin sama dia tuh nasi atau biji-bijian. Kagak, dia nggak dikumpulin. Tidur udah. Masa iya kali buat besok? Aneh capek nih, meriang. Kata ayamnya gitu. Biar besokannya nggak ingin tidur agak siangan lah gitu. Bangunnya agak siangan. Enggak, waktunya bangun ya bangun lah. Agak pernah sakit dia tuh ayam, tiba-tiba mati tapi tiba-tiba mati got. Taghdu khimasan, pergi pagi-pagi. Khimas, taghdu itu artinya pergi pagi-pagi, berangkat pagi-pagi. Ghoda yaghdu, wuduah. Khimasan, lapar, perutnya kosong. Pagi-pagi berangkat, pipit, burung pipit. Wa taruhu bitana, dan pulang bitana, udah kenyang. Dia nggak disimpan sama dia. Besok cari lagi, sore pulang lagi, gitu aja. Kalau kita kan takut ya, takut besok makan apa nih, lagi puasa dah, takut. Ya itu wajar. Cuma kalau sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahaya. Itu biasanya dialami oleh orang-orang yang udah nikah. Kalau kita nggak berasa ya, ada duit jajan tinggal minta. Pondok coba ntar nikah. Panik yang tinggal punya duit. Wah, gimana nih? Ini awal-awal nikah gitu, ngajar di mana-mana, wis duit banyak. Sembako penuh lemari kayak gitu tuh, kayak rumah Abi itu kan banyak sembako. Nani juga begitu, aneh ngajar tuh. Ustaz banyak sembakonya. Aneh nggak butuh sembako karena aneh makan di masjid dan istilahnya nggak suka masak. Kafia itu nggak suka masak. Aneh kalau makan di masjid, maghrib nih pengajian, ya kan? Nah, sampai isya sebelum habis azan, sholat makan habis itu dari masjid. Subuh nih ngaji subuh habis subuh ngajinya. Selesai jam 6, setengah 7, makan sedian masjid lagi. Siang jam 9 pengajian nenek-nenek, habis makan, selesai jam 10, makan lagi.
Makan terus kerjaannya. Makannya di masjid, musola, majelis taklim, nggak pernah makan di rumah. Iya. Nggak pernah, jarang banget. Jarang banget ada makan di rumah. Buka puasa apalagi. Ustaz tolong datang ke sini, nanti buka di sini, buka di sini. Nggak pernah masak. Banyak banget sembako yang bagi-bagiin orang. Iya. Pas bulan puasa, kagak ada pengajian. Kagak ada duit pemasukan, sembako pada habis. Panik langsung. Gimana nih besok makan nih? Kagak ada duit. Waduh. Masa istilahnya lagi hamil lagi itu kan. Kalau dia lagi hamil OA, gimana nih, panik langsung. Pengajian Ramadan gak ada pengajian, iya kan? Kultum diganti terawih, pengajian diganti buka puasa bersama, diganti kultum subuh, nggak ada pengajian majelis taklim, dari sholat diganti semua. Jadi ceramah doang, aneh nggak dapat bapak nanti sudah suruh gantiin biasanya. Gimana? Panik langsung. Tapi tetap ada rezeki. Yang penting tawakal, Bismillah. Tawakal, yang penting yakin, walaupun ya sambil nangis, sambil ya Allah. Iya, aku akan menghadapi semuanya meskipun dengan ya Allah. Ada aja. Mana lagi awal Ramadan anak nikah itu sakit tipes 30 Sya'ban. Cek darah tipes ternyata, lemes langsung aneh. Sebelum cek emang udah lemes, nggak bisa bergerak. Kavia lagi hamil toha, nggak ada yang bisa bergerak, sama di kasur. Nggak bisa ngajar, nggak bisa terawih, nggak puasa seminggu. Ini kalau masalah, gimana nih? Ada yang nganterin makanan, besok sahur pakai apa nih? Besok buka pakai apa nih, panik. Tapi tetap tawakal, meskipun sambil nangis, nggak apa-apa. Dulu, ya Allah, pengen makan besok gimana? Maknahu udah dijelasin tadi. Tadhabu awalan nahar khimasa. Maknanya tadhab awalan nahar, pergi di awal siang, namanya khimasa. Bukan salah. Maknahu, makna dari kalimat hadis ini burung pergi siang. Maksudnya awal siang itu jam 8 tadi. Jam 7 bisa jadi. Khimason, apa artinya khimason? Aidhamiratal butun, perut yang sempit. Dhamir bukan ya dhamir, bisa ada dhamir huwa humahum, dia humahuna itu namanya dhamir. Kalau dhamir itu pinggang, perut yang sempit gitu. Maksudnya lapar dia, ada isinya. Dhamiratal butun. Kalau perempuan bagus yang dhamiratul butun, yang perutnya langsing. Tapi tergantung tempat sih. Kalau zaman sekarang Indonesia sukanya yang langsing-langsing. Kalau orang Arab sukanya gemuk-gemuk, karena berarti suaminya sukses menggemukkan dia. Ada yang kecil banget perempuan sampai bisa dipegang kayak Barbie, tau Barbie? Gini nih, pinggangnya segini ringan perutnya. Aneh kurus tapi nggak segini juga. Itu namanya dhamiratul butun. Dia ada beberapa negara standar kecantikannya yang langsing gini, dhamiratul butun. Ada yang gemuk gitu. Minal ju' dari lapar, maksudnya gara-gara lapar, bukan gara-gara burungnya langsing juga. Kalau kuda itu yang bagus yang domir itu yang tadi yang kurusnya tapi emang langsing, jadi larinya cepet. Kalau kuda gemuk kagak bisa lari dia, bisanya narik delman bisa. Watarji'u akhiran nahar bitana, dan kembali di akhir siang, maksudnya sore-sore. Bitanan, apa bitanan? Ai mumtali'atal butun, yaitu perutnya penuh. As-sabi' hadis yang ketujuh, an Sayyidina Abi Umarah Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya fulan, idza waita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta bi nabiyyika wa nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mitta min lailatika mitta 'ala al-fitrati wa in asbahta asabta khaira. Hadis yang bagus untuk dihafal ini. Iya. Dari sahabat Sayyidina Abu Umarah. Siapa Abu Umarah? Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fulan, wahai fulan, idza waita, kalau kamu awaitu awaita apa? Bersandar gitu, maksudnya beristirahat. Awayahu itu kayak duduk atau rebahan lah gitu. Udah siap tidur, itu namanya awayawi. Kalau kamu sudah menuju kasur gitu, ila firashika, ke kasurmu, firash, kasur, karpet atau tempat tidur lah. Kadang tidur di karpet, di kasur, di tanah ente tidur nggak apa-apa. Fakul, maka katakan Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Menyerah gitu, yang keserahin diriku kepadamu. Memang punya Allah semuanya, bukan punya kita. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Maksudnya benar-benar nurut. Wa wajjahtu, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Semua urusanku saya kasih engkau. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Saya punya hutang, saya punya ini, saya punya masalah tadi pagi, tadi siang, tadi sore. Sekarang saya serahin semua. Saya udah nggak sanggup, udah pengen tidur, udah tidur. Sekarang kan kadang-kadang banyak hutang, banyak nggak bisa tidur ya. Nggak bisa. Udah serahin aja sama Allah, udah. Jadi tidur, istirahat. Biar alam semesta yang bekerja, gitu. Wafawatu amri ilaika, dan aku serahkan, aku pasrahkan amri, urusanku kepadamu. Saya punya ini, saya punya tanggungan, saya besok harus kerja, saya tadi habis punya masalah, saya harus begini, minggu depan sekarang saya nggak mau mikir lagi, Allah, saya beristirahat. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan zahrun, ini zahrun, punggung ilaika, kepadamu. Artinya udah benar-benar posisi full istirahat, udah capek banget, too tired gitu, sangat capek, very tired. Tapi gimana bahasa Inggrisnya kadang-kadang ada salah. Roghbatan wa rahbatan, aku harap dan aku cemas. Roghbatan, aku berharap, wa rahbatan, dan aku takut, tak cemas, ilaika, kepadamu. Roghbah, aku berharap, saya harap engkau menyelesaikan semua masalah. Wa rahbatan, dan aku takut, ya takut. Rahbah itu artinya ngeri gitu. Kita apa namanya, takut sama Allah, tapi kita cinta juga, aneh kan ya? Iya, kita takut. Orang takut kan menjauh, nah ini takut mendekat. Kita ada singa, ada awas, ada ular. Ente kabur apa ente samperin? Kabur kan? Nah ini, kenapa ente kabur? Ente takut. Sekarang ente takut sama Allah. Ketika orang semakin takut sama Allah, dia semakin dekat. Semakin dekat. Paham? Aneh. Ini maksud dari kalimat rohbatan, kalau nggak salah begitu. Yang kurang lebih berharap tapi cemas juga. Ilaika, kepadamu, saya berharap kepadamu, tapi saya juga takut kepadamu.
La malja'a, tidak ada tempat senderan, nggak ada tempat bersandar. Wala manja, tidak ada tempat manja. Apa manja? Tempat selamat dari kalimat naja, yanju, manja. Nggak boleh manja. Manja. Dan tidak ada tempat selamat, tempat istirahat lagi. Minka, dari engkau, illa ilaika, kecuali kepada kau. Amantu bi kitabika, aku beriman kepada kitabmu, alladzi anzalta, yang engkau telah turunkan. Yang engkau telah turunkan, wa nabiyyika, dan kepada nabimu, alladzi arsalta, yang telah engkau utus. Yang telah engkau utus. Dah, sampai situ hadisnya. Doanya sampai situ. Ini dilanjutkan oleh sabda beliau, fa innaka, sesungguhnya engkau, in mitta, kalau engkau mati, kalau engkau mati artinya nggak bangun lagi dari tidur nggak bangun lagi. Badlan, bangun. Wah, nggak bangun lagi dia. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat di masjid, kuburin samping kandang kebo. Iya. Fa innaka in mitta, bukan fadlana ini itu. Ada lagi. Sesungguhnya engkau in mitta, kalau engkau mati, min lailatika, di malam itu, mitta alal fitrah, engkau mati dalam keadaan suci, engkau punya dosa. Wa in asbahta, dan kalau engkau bangun, artinya enggak jadi mati, asabta khairan, engkau telah mendapatkan kebaikan. Iya, nah ini dihafalin ya. Dan tulis, catat sampingnya. Hafalkan. Tulis di buku tulis hadis-hadis yang harus dihafal. Nanti ujian keluar. Kalau ada ujiannya. Ayo baca bareng-bareng. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Awajjahtu wajhi ilaika. Wa fawwadtu amri ilaika, wa ja'tu dhahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja illa ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladzi anzalta Nabi alladzi arsalta. Ini salah gak? Ini salah. Ya, kalau dibaca sebelum tidur. Bukan tidur di masjid, lagi ngaji, bukan. Tidur lagi mau tidur di asrama. Baca bismika Allahumma ahya bismika amin. Habis itu baca ini. Habis baca semuanya,
Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, semua ayat kursi, apalagi semua baca. Dan ini terakhir ditutup dengan doa ini, Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Berarti Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajhtu wajhi ilaika wa fawwatu amri ilaika wa ja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Tidur langsung. Entum? Ya kalian. Allahumma aslamtu nafsi. Jangan diganti-ganti kalimatnya, udah begitu. Sampai hafal. Kalau kamu mati, ya mati masuk surga insyaallah. Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam sebuah udah ditandain belum? Udah ditandain. Paling minimal banget doanya. Tapi kalau bisa semuanya. Ya fulan idza awaita ila firashika faqul. Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam sebuah riwayat dalam kitab sahihain, Anil Bara, sama dari beliau juga. Qala, beliau berkata, qala li, berkata kepada saya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Apa yang beliau katakan? Idza ataita mawja'aka, kalau kamu sampai datangi tempat tidurmu. Mawja' itu tempat berbaring. Fatawadda wudu'aka, maka wudulah engkau sebagaimana wudu pengen sholat. Tetap wudu dulu. Tsumma taji', kemudian berbaringlah engkau ala syiqqikal aiman, di bagian kananmu, tidur begini. Ada kiblat, jadi pala ente di sono, timur, tenggara, selatan. Palanya di utara, menghadap ke kiblat. Kanan gitu tidurnya. Kalau nggak punya bantal begini tidurnya. Kayak nenek-nenek, ya kan? Nenek-nenek kalau tidur begini kan? Gini tidur. Tumakwaji ala syiqqikal aiman, kemudian kamu tidur ngadep kanan, di atas yang sebelah kanan kamu ini tidur. Waqul, dan katakan itu tadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa ja'tu dhahri ilaika rahmatan wa rahmatan ilaika la maja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Wa dzakara nahwahu, beliau menyebutkan sepertinya, atau maqala, dan beliau berkata wa ja'alhunna akhira ma taqul, jadikanlah itu doa akhira ma taqul, kalimat terakhir yang engkau ucapkan. Kalimat terakhir yang engkau ucapkan. Jadi yang terakhir bukan bismika, bukan besok mancing enggak, bukan gimana nih? Itu enggak. Kalimat terakhir yang tadi itu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Ats-tsamin an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini dia nih. Bagus juga buat dihafalnya. An Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, wasmuhu, namanya beliau Abdullah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu, wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum. Qala nadartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi. Mana selawatnya? Faqultu ya Rasulullah sallallahu. Lau anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi la absarna faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin
Bithnaini Allahu tsalitsuhuma. Hafalin. Mau gak dihafalin? Nggak mau lah. Ngapain hafalin? Siapa nama tadi? Hafalin kalau bisa. Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Siapa nama beliau? Abdullah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau bertemu dengan siapa? Kakeknya Nabi SAW di Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy. Beliau bermarga Quraisy juga, Quraisy Taimi, dari suku Taim. Wallahu a'lam bishawab. Yang tadi hafalin ya, doa yang tadi dapat baca. Allahumma aslamtu nafsi ilaika awjadtu ilaika wa aja'tu dhahri ilaika wa ma ja'a wa la manjamu ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka